Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Abi Penawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal di buku Albright and Winston dengan judul Business Analytics, Data Analysis and Decision Making. Untuk soal yang pertama, nomor 31. Pada soal nomor 31, ditanyakan jumlah produksi buku yang paling optimal antara 0 sampai 1000 sampai 16.000 dengan range 2000. Setelah itu diberikan data jumlah inventory awal, data Excel berupa distribusi demand, harga fixed cost, harga variable cost, dan lain sebagainya. Dari data yang diberikan dan goal yang akan dituju, maka telah dibuat tabel simulasi diskrit untuk model masalah dan juga penyelesaiannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada model simulasi ini dibuat dengan replikasi 1000 kali dengan variabel yang bisa diganti merupakan jumlah buku yang diproduksi. Variabel tersebut mempengaruhi jumlah buku yang tersedia, cost, revenue, leftover, penjualan pada Barnes and Noble, penalty cost, total cost, dan profit, yang akan mempengaruhi jumlah dari rata-rata profit dari toko buku tersebut dengan tingkat ketepatan 90%. Untuk menjawab soal nomor 31, langkah pertama untuk membuat model simulasi adalah dengan membuat randomisasi demand dengan distribusi dan probabilitas yang telah ditentukan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Bisa dilihat untuk di sini kita memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP random dan hasil ini setelah itu function tersebut direplikasi sebanyak 1000 kali lalu di copy dan di paste menggunakan value. Tujuan dibuat seperti itu agar model simulasi menjadi lebih valid karena memiliki demand yang sama jika dimasukkan jumlah produksi yang berbeda-beda. Setelah mendapatkan demand yang telah dirandomisasi dan juga tetap setiap replikasinya, langkah selanjutnya adalah membuat rumus revenue dari penjualan buku berdasarkan demand yang ada. Fungsi yang dipakai adalah fungsi minimum dari perkalian dari harga buku di pasar dengan jumlah buku terjual yang merupakan jumlah terkecil antara demand dan buku yang tersedia. Bisa dilihat kita memakai sel B17 yang merupakan harga penjualan buku yang dikalikan dengan rumus minimum demand dengan buku yang tersedia. Sebelum mencari pendapatan pada penjualan pada Barnes and Noble, dicari jumlah sisa buku yang tidak terjual di pasar. Rumus yang digunakan adalah sama dengan maksimum antara jumlah buku yang tersedia dikurangi demand dengan syarat hasilnya harus lebih besar daripada 0. Setelah itu, barulah kita bisa mencari nilai penjualan pada Barnes and Noble dengan rumus seperti berikut. Logikanya, jika jumlah sisa lebih besar daripada 500, maka buku yang terjual tetap 500 buah. Jika lebih kecil dari 500, maka jumlah buku yang terjual menyesuaikan jumlah sisa tersebut. Untuk bagian penalty cost terhadap buku yang tidak memenuhi demand memakai rumus seperti berikut.
penalty cost per unit dikalikan dengan selisih antara demand dan buku tersedia yang hasilnya harus lebih besar daripada 0. Oleh karena itu digunakanlah fungsi maksimum. Bisa dilihat dari fungsi ini menggunakan sel penalty cost dikalikan maksimum selisih antara demand dan juga buku yang tersedia dengan 0. Lalu total cost adalah penjumlahan dari penalty cost dan juga production cost. Production cost merupakan penjumlahan antara fixed cost dan jumlah buku yang diproduksi per unit. Lalu profitnya adalah variabel terakhir yang pada simulasi ini ada profit yang merupakan jumlah antara revenue, penjualan pada Barnes & Noble dikurangi dengan total cost. Lalu pada bagian summary, terlihat parameter-parameter pada model yang telah dibuat. Parameter tersebut memperhitungkan setiap profit yang telah direplikasi sebanyak 1000 kali, terdiri dari fungsi average, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Untuk memenuhi ketentuan soal dengan ketepatan hasil 90%, maka digunakan rumus confidence normal dengan alfa 0,1, standar deviasi yang telah ditentukan, yang telah dihasilkan oleh buku yang telah diprint, lalu dengan jumlah data yang berjumlah 1000. Dari ketepatan itu, maka bisa diketahui nilai upper limit dengan menambahkan rata-rata profit dan juga confidence 9%, sedangkan untuk lower limitnya merupakan selisihnya. Setelah fungsi dari keseluruhan parameter dan simulasi model telah dimasukkan, maka masukkan variabel jumlah produksi buku dengan memperhatikan upper limit dan lower limitnya, mulai dari 0, lalu 2000, lalu 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 14.000, dan yang terakhir adalah 6.000, 16.000. Dari data upper limit dan lower limit tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah produksi buku yang paling menguntungkan adalah dengan produksi antara range 6.000 dan juga 8.000 buku. Bisa dilihat pada histogram di sini, nilai profit yang tertinggi adalah pada produksi buku 6.000 dan 8.000. Lalu untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 33. Pada soal nomor 33, ditanyakan jumlah pekerja yang optimum dengan cost terendah dari data yang telah didapatkan berupa labor cost dan juga loss profit. Pada soal ini juga saya menggunakan model simulasi discrete dengan data yang diperoleh berupa distribusi probabilitas, pada nomor 33, ini langkah pengerjaannya hampir mirip dengan soal nomor 31 di mana saya tetap menggunakan replikasi sebanyak 1000 kali dan tingkat ketepatan 90%. Langkah pertama, tetap merandomisasi jumlah telepon dengan menggunakan distribusi probabilitas yang ada dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan di-freeze menjadi values yang seperti sebelumnya. Setelah itu, mencari jumlah panggilan yang tidak terjawab dengan menggunakan rumus maksimum dengan perbandingan jumlah panggilan pada hari itu dikurangi jumlah panggilan yang bisa ditangani oleh operator dengan angka 0. Pada kasus ini, satu operator bisa menangani sekitar 15 panggilan tiap harinya. Bisa dilihat pada fungsi ini merupakan fungsi maksimum antara selisih dari jumlah
telepon pada satu hari dikurangi hasil perkalian antara jumlah operator dikalikan dengan 15. Lalu untuk mencari penalty cost, jumlah panggilan yang tidak terjawab dikalikan dengan biaya penalti per panggilannya, yaitu pada sel ini merupakan C17 yang dimana itu adalah sel tentang panggilan tidak terjawab dikalikan dengan sel B3 yang telah di freeze menjadi seperti berikut. Lalu, total cost merupakan jumlah dari penalty cost dan juga operator cost yang merupakan perkalian antara harga operator yang dipekerjakan pada hari itu. Lalu langkah untuk menghitung summary sama dengan nomor 31, di mana menghasilkan upper limit dan lower limit. Langkah selanjutnya adalah dengan mengganti jumlah operator yang dipekerjakan mulai dari 6, lalu 8, 10, 12, 14, dan 16. Sehingga didapatkan nilai upper dan lower limit yang bervariasi. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan cost yang paling rendah, perusahaan harus mempekerjakan 12 operator. Hal tersebut bisa dilihat dari histogram berikut dan juga data tabel yang telah dikumpulkan. Dari histogram bisa dilihat bahwa titik terendah adalah pada number of operator sejumlah 12 orang. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 36, yang harus dicari adalah jumlah pemesanan baju yang dengan profit yang paling menguntungkan. Data yang diberikan pada soal ini merupakan data cost yang didasari dengan jumlah order yang berbeda-beda, yaitu adalah seperti berikut. Dan juga diskon dan juga demand setelah baju tersebut didiskon. Langkah pertama adalah membuat distribusi demand menggunakan fungsi distribusi normal, yaitu memasukkan rumus norm_inf dengan probability random seperti berikut. Norm_inf dengan probability random dengan min 1800 dan standar deviasi 360. Lalu direplikasi sebanyak 1000 kali dan juga di-freeze untuk membuat simulasi model menjadi lebih valid. Replikasi ini sudah saya freeze dan juga sudah saya randomisasi sehingga bisa dibilang bahwa randomisasi ini bersifat valid. Setelah itu memasukkan memasukkan rumus penjualan berdasarkan demand dan harga yang tidak didiskon dengan menggunakan rumus minimum dari jumlah demand dan jumlah order. Lalu memasukkan hasil penjualan dengan mengalihkan kuantiti dikalikan harga yang belum didiskon, yaitu harga $21. Langkah selanjutnya adalah setelah itu memasukkan jumlah penjualan setelah harganya diskon menjadi 10%. Setelah harga didiskon menjadi 10%, demand menjadi 0,4 kali demand awal. Untuk menyelesaikannya digunakan rumus minimum dengan perbandingan sisa penjualan dari order dikurangi demand dengan jumlah demand setelah didiskon. Lalu penjualan pada diskon 10% dikalikan harga diskon 10% untuk mengetahui hasil dari penjualan tersebut.
Jika pada penjualan dengan harga setelah didiskon 10% masih ada baju yang tersisa, maka baju tersebut dijual lagi dengan diskon 20%. Setelah harga didiskon 20%, maka demand-nya menjadi 0,7 kali demand awal. Cara yang digunakan sama seperti pada rumus saat diskon 10%. Hanya saja, demand-nya menyesuaikan dengan data yang telah diberikan. Selain itu, jumlah sisa juga akan terus berkurang dari penjualan di diskon-diskon sebelumnya. Rumus itu berlaku untuk diskon 40%, 50%, dan 60%. Bisa dilihat di sini, pada diskon 60%, saya menggunakan rumus minimum dengan perbandingan jumlah order dikurangi dengan penjualan pada full price, diskon 10%, diskon 20%, dan diskon 40%, dan diskon 50% dengan dibandingkan dengan jumlah demand awal dikalikan dengan jumlah demand pada ketentuannya. Setelah mendapatkan kesemua hasil penjualan dari setiap penjualan yang didiskon maupun sebelum didiskon, maka kita bisa menghitung revenue pada periode tersebut. Rumusnya adalah menjumlahkan ke setiap hasil penjualan yang ada, yaitu pada full price, diskon 10%, diskon 20%, 40%, 50%, dan 60%. Sebelum menghitung profit, langkah yang harus diambil merupakan sebelumnya adalah menghitung jumlah order cost berdasarkan data yang telah diberikan. Rumus fungsi yang dipakai adalah rumus fungsi if. Logikanya adalah jika order kurang dari 1.500, maka cost-nya adalah $15. Jika berkisar antara 1.500 sampai 3.499, maka harganya menjadi $14,25 per unit. Jika order berkisar antara 3.500 sampai 5.999, harga per unitnya menjadi 14,54. Harga per unitnya menjadi $13,54 per unit. Dan jika ordernya lebih dari 6.000, maka harga per unitnya menjadi $12,86 per unit. Untuk variabel terakhir yaitu profit adalah selisih dari revenue dan juga order cost. Untuk mencari angka order yang menghasilkan profit paling banyak, saya memakai jenis percobaan range dan interval dalam memasukkan cost. Yang pertama adalah saya memasukkan jumlah order dengan range 1000 mulai dari 1000 sampai trend average profitnya turun. Dalam percobaan ini bisa dilihat sebagai berikut. Pada percobaan ini, saya melihat sampai order keberapa lower limit dan upper limitnya mengalami penurunan tren. Dalam percobaan ini, ternyata tren turun pada order 6.000 ke 7.000. Maka untuk percobaan selanjutnya, saya menggunakan interval 100 dengan range 6.000 sampai 7.000. Mulai dari 6.100. Ternyata pada saat memasukkan angka 6.100, trennya juga langsung turun. Maka saya mengecilkan range-nya lagi antara 6.000 sampai 6.100. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan memasukkan angka 6.001. Untuk percobaan ini, ternyata tren profitnya langsung mengalami penurunan. Dari hasil tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan keuntungan rata-rata paling banyak jika melakukan order sebanyak 6.000 baju. Walaupun pilihan ini memiliki risiko rugi yang cukup besar jika demand pada pasar sangatlah sedikit, namun kemungkinan itu terjadi sangatlah kecil. Sekian penjelasan video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.